Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Kita kembali lanjut. Saya akan menjelaskan semua butir-butir jawaban dari tryout yang baru saja kita lakukan secara tryout mandiri secara gratis. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 81 sampai 100. Soal 81 yang menjadi kata kuncinya adalah keluhan keputihan berlebihan dan sudah ditegakkan diagnosis sipilis. Jadi penyebab dari sipilis adalah B. Treponema pallidum. Untuk soal 82 yang menjadi kata kunci di sini adalah ibu mengatakan bahwa anaknya sudah mendapat haid padahal usia dinilai muda tetapi tidak dicantumkan berapa usia. Karena pertanyaannya adalah diagnosis, kapankah diagnosis pubertas ditegakkan? Maka diagnosis pubertas bisa ditegakkan pada saat mengalami haid walaupun usia kurang dari 10 tahun. Jawabannya C. Soal 83, kata kuncinya adalah usia 49 tahun, mengeluh haid tidak teratur, semburan panas pada wajah dan sering merasa berdebar-debar. Ini merupakan gejala dari perimenopause. Jadi penyebabnya adalah estrogen turun dan gonadotropin naik. Jawabannya D. Soal 84 kata kuncinya adalah sudah menikah selama 2 tahun aktif berhubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi namun belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada keterangan bahwa sudah pernah mempunyai anak, jadi ini merupakan infertilitas primer. Jawabannya A. Soal 85 kata kuncinya adalah mengeluhkan badan terasa panas, nyeri di perut, suhu 40 derajat Celcius, uterus membesar, lembek, dan lokea berbau. Jadi untuk gejala endometritis dengan metritis atau parametritis memang hampir sama, hanya saja endometritis ini lebih cenderung terjadi pada 48 jam sampai 5 hari pertama postpartum, sedangkan metritis atau parametritis ini merupakan lanjutan dari endometritis yang tidak tertangani. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Endometritis. Soal 86 kata kuncinya di sini mengeluhkan sering merasa nyeri saat bersenggama sehingga ia malas melakukan hubungan seksual. Ini merupakan diagnosis dari B. Dyspareunia. Soal 87 kata kuncinya perempuan umur 54 tahun, artinya ini perimenopause ya, dengan keluhan sudah tidak mengalami menstruasi dan malas berhubungan seksual dengan suami karena merasa nyeri, dan perubahan yang sering terjadi pada kasus tersebut adalah A. Peningkatan FSH. Jadi hormon yang meningkat pada masa perimenopause itu adalah FSH dan gonadotropin, dan yang menurun adalah estrogen. Jadi jawabannya A. Peningkatan FSH. Untuk soal 88 yang menjadi kata kunci adalah bayi berumur 2 hari, kemudian tampak kembung dan buncit setelah 8 jam lahir diberikan ASI, bayi tersebut muntah 2 kali, dan bayi belum buang air besar. Walaupun tidak ada diterangkan bahwa disebut tidak tampak anus, tapi ini merupakan tanda gejala dari atresia ani. Jawabannya C. Soal 89 kata kuncinya adalah remaja 18 tahun 3 hari yang lalu diperkosa dan remaja tersebut tampak sedih dan khawatir akan terjadi kehamilan. Jadi kontrasepsi ataupun konseling yang paling tepat adalah memberikan kontrasepsi postkoital. Jawabannya D. Soal nomor 90 kata kuncinya di sini adalah berat badan 10,5, panjang badan 84 cm. Ini merupakan normal untuk umur 2 tahun. Skor KPSP berjumlah 7. Jadi tindakan yang paling tepat dilakukan. KPSP 7 artinya adalah perkembangan meragukan. Jadi perlu dilakukan stimulasi dan dilakukan evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Jawabannya D. Untuk soal nomor 92, kata kuncinya adalah mengeluh seputing sejak 4 bulan terakhir pada abseptor KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Jadi tindakan yang paling tepat untuk mengatasi efek samping dari abseptor KB Indoplan ini adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Jawabannya D.
Untuk soal nomor 93 di sini ingin memakai kontrasepsi, di sini sudah ada kata kuncinya eh, penderita HIV, ya HIV positif. Jadi penyakit menular seksual yang kontrasepsi yang paling kita sarankan itu adalah kondom. Soal nomor 94, kata kuncinya di sini menggunakan kontrasepsi suntik selama 7 tahun dan sudah mempunyai anak 3 dan umur ibu sudah 48 tahun. Jadi rencana asuhannya adalah konseling penggantian jenis kontrasepsi. Karena usia ibu juga sudah 48 tahun dan mempunyai anak 3, mungkin konseling yang terbaik adalah kontab. Soal 95, kata kuncinya adalah ingin menggunakan KB pil. Anak terkecil 1 tahun, KB sebelumnya senggama terputus. Karena KB sebelumnya senggama terputus, jadi ada kemungkinan klien hamil. Jadi kapankah yang paling tepat pemberian kontrasepsi pil ini? Jawabannya adalah anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. A. Soal 96 di sini kata kuncinya adalah pemasangan KB susuk 2 hari yang lalu dan tampak implan di ujung luka pemasangan. Jadi ini merupakan kegagalan dalam pemasangan implan. Jadi jawaban yang paling tepat itu, tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah D. Mencabut dan mengganti batang susuk. Untuk soal nomor 97, kata kuncinya adalah perempuan umur 48 tahun, haid terakhir 2 bulan yang lalu, abseptor AKDR, sering susah tidur, berkeringat malam hari, dan ini semua merupakan tanda-tanda gejala dari perubahan hormonal selama masa perimenopause. Jadi penkes yang paling tepat itu adalah B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Soal 98 di sini kata kuncinya adalah umur 47 tahun mengeluh haid tidak teratur. Ini merupakan ditambah lagi dia cemas, dada berdebar-debar dan sulit tidur, mudah tersinggung. Jadi ini merupakan tanda keluhan daripada diagnosis premenopause. Jawabannya B. Soal nomor 99, kata kuncinya di sini adalah banyak perempuan yang menjadi PSK sekitar 40% dari usia reproduktif dan masyarakat berpikir ini adalah hal biasa karena mereka merupakan pahlawan keluarga. Jadi tindakan yang paling tepat pada awal untuk menangani kasus tersebut adalah dengan mendekati tokoh masyarakat sehingga terjadi perubahan pola perilaku. Jawabannya B, pendekatan tokoh masyarakat. Untuk soal nomor 100, di sini kata kuncinya adalah 65% wanita usia subur memiliki resiko kanker serviks dan hanya 5% yang berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IVA test. Jadi tindakan yang paling tepat untuk menangani kasus ada kata kunci di sini tidak mengetahui. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah A, edukasi.